Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis wal munfasil wa huwa takhsisu ahadid dalilain bil akhar. Taksis munfasil, taksis yang terpisah atau eh, taksis pengkhususan yang itu terjadi karena adanya dalil yang terpisah dari dalil yang umum. Ya, ini rangkaiannya kita sedang membahas tentang masalah al-am wal khas. Ya, al-umum wal khusus, umum dan khusus. Kita bicara bahwa ada yang namanya dalil umum, dan kita juga bicara ada ya dalil yang khusus. Ketika ada sebuah dalil umum, maka bisa jadi ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, bisa jadi ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, ini namanya taksis, yaitu pengkhususan sebuah dalil umum oleh dalil yang lain. Nah, taksis ini bisa muttasil, bisa munfasil. Muttasil itu kalau bersambung. Maksudnya adalah lafadz yang mengkhususkan, lafadz yang umum itu ada pada satu dalil yang sama. Ini sudah kita bahas, ya, ini sudah kita bahas. Sekarang penulis membahas taksis munfasil, yaitu pengkhususan sebuah dalil yang umum oleh dalil yang mengkhususkannya, dan dalil tersebut adalah dalil yang berbeda. Ya, makanya di sini penulis mendefinisikan taksis munfasil itu adalah taksisu ahadid dalilain bil akhar, yaitu mengkhususkan salah satu dalil dengan dalil yang lain. Ya, mengkhususkan salah satu dalil dengan dalil yang lain. Maka ini adalah taksis munfasil. Jadi dalilnya berbeda antara dalil yang umum dan dalil yang khusus. Kemudian penulis rahimahullah berkata, wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab wal kitab bis sunnah wa sunnati bil kitab wa sunnati bis sunnah wa nutaq bil qiyas wa na'ni bin nutaq qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh untuk mengkhususkan Alkitab dengan Alkitab, Al-Quran dengan Al-Quran. yakni sebuah ayat yang umum dikhususkan oleh ayat lain yang mengkhususkannya. Ini boleh. Wal kitab bis sunnah. Kemudian taksisul kitab bis sunnah, yaitu mengkhususkan Alkitab dengan as-sunnah. Ada sebuah ayat yang umum dikhususkan oleh sebuah hadis yang mengkhususkannya. Kemudian wasunnati bil kitab. Demikian pula as-sunnah bil kitab, yaitu eh, sebuah hadis yang umum itu dikhususkan oleh sebuah ayat yang mengkhususkannya. Wasunnati bis sunnah. Kemudian sebuah hadis yang umum dikhususkan oleh hadis lain yang mengkhususkannya. Kemudian boleh juga untuk takhsisun nutaq bil qiyas, yaitu mengkhususkan ada sebuah ayat yang umum atau ada sebuah hadis yang umum. Ini yang dimaksud oleh penulis dengan istilah nutaq di sini, yakni dalil firman Allah dan firman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang umum atau hadis yang umum ini boleh dikhususkan oleh kias, ya, boleh dikhususkan oleh kias. Taib. Kaidahnya dalam masalah ini adalah antara dalil yang umum
dengan dalil yang mengkhususkannya itu ya tidak harus satu jenis, tidak harus sama-sama Al-Qur'an. Kalau ini ayat yang umum harus dikhususkan, hanya bisa dikhususkan oleh ayat yang lain begitu ya, oleh ayat yang khusus. Kalau oleh selain ayat seperti hadis tidak bisa. Nah, tidak ada kaidah seperti ini ya. Jadi Al-Qur'an bisa dikhususkan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah bisa dikhususkan oleh As-Sunnah, tapi ya Al-Qur'an bisa dikhususkan oleh As-Sunnah atau As-Sunnah bisa juga dikhususkan oleh Al-Qur'an. Taib ini adalah kaidah yang ada dalam masalah ini. Kaidah pertama. Kemudian kaidah kedua adalah tidak harus dalil yang mengkhususkan itu lebih kuat daripada dalil yang umum. Dalil yang mengkhususkan tidak harus lebih kuat daripada dalil yang dikhususkan. Dalil yang dikhususkan berarti dalil yang umum, ya. Jadi tidak harus ada pertimbangan yakni kekuatan dalil di sini. Apa yang dimaksud kekuatan di sini? Apakah yakni maksudnya adalah apakah dalil tersebut adalah mutawatir atau ahad? Tidak ada pertimbangan seperti ini. Tidak seperti pertimbangannya orang-orang yang terpengaruh oleh ahli kalam ya yang mempertimbangkan masalah ini dan sebagian ulama ya sebagian ulama itu mempertimbangkan masalah ini. Kita katakan ini adalah kaidah yang lemah. Kaidah yang kuat adalah tidak ada pertimbangan masalah yakni kuat atau kekuatan dari dalil tersebut. Misal, jadi kalau misalkan kita punya sebuah ayat yang umum, apakah bisa dikhususkan oleh hadis ahad? Jawabannya bisa, ya. Jadi kalau ada sebuah hadis yang ada sebuah ayat yang umum, kemudian itu kita katakan ini apakah bisa dikhususkan oleh hadis yang ahad? Maka jawabannya adalah boleh, ya. Bisa dikhususkan. Bisa kita terapkan hadis yang khusus tersebut untuk mengkhususkan ayat yang umum tadi. Walaupun ini adalah hadis ahad. Tidak seperti sebagian yakni orang-orang yang terpengaruh oleh ahli kalam atau sebagian ahli sunnah yang memiliki kaidah ini. Ya, ini adalah kaidah yang lemah. Contoh misalkan, supaya kita terbayang begitu ya. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagi kalian untuk dibaca dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yani ketika sholat, bacalah apa yang kalian bisa baca dari Al-Quran. Jadi ini adalah ayat yang umum, mencakup apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Surat apapun itu, ayat yang manapun dari Al-Quran, selama itu berasal dari Al-Quran, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdiri. Tidak harus surah Al-Fatihah. Ah, tidak harus surah Al-Fatihah. Kalau kita mempertimbangkan ayat itu saja, maka berdasarkan keumuman ayat itu, maka tidak harus surat Al-Fatihah. Tetapi ini pendalilannya Hanafiyah. Mereka mengatakan tidak harus surah Al-Fatihah. Yang penting baca sebagian dari Al-Quran. Tetapi jumhur ulama ahlu sunnah, mereka mengkhususkan ayat yang umum ini dengan sebuah hadis ahad. Anda ulangi, ayat yang umum ini dikhususkan oleh sebuah hadis dan itu adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Yaitu yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, yaitu Al-Qur'an. Jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa
yang namanya sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah. Itu mengapa jumhur al-sunnah menegaskan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu adalah salah satu dari rukun sholat. Karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sholatnya itu dinafikan, yakni dinafikan keabsahannya, dinilai tidak sah secara syariat ketika orang tersebut sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Taib, jadi kaidah ini krusial. Kaidah ini krusial. Eh, Pelajaran yang selama ini kita pelajari di bab sholat, bahwa salah satu dari rukun sholat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu berasal dari mana? Berasal dari ayat yang umum dikhususkan oleh hadis yang ahad. Ayat yang sifatnya umum dikhususkan oleh hadis yang sifatnya khusus, dan hadis itu adalah hadis ahad. Sampai sini jelas? Ya Mas Syai. Baik, sehingga eh, di sini kita katakan bahwa tidak perlu ada pertimbangan al-quwah. Tidak perlu ada pertimbangan, yakni kekuatan dalil. Apakah dalil itu mutawatir atau dalil itu ahad? Apakah dalil itu memberikan yakni makna qat'i, makna dhanni dan seterusnya. Selama hadisnya adalah sahih, khalas. Selama hadisnya adalah hadis yang sahih atau hasan, ya, selama hadisnya adalah hadis makbul, bukan hadis mardud. Nah, nah sekarang contoh misalkan ya, contoh ketika yang mentaksis itu adalah Al-Quran misalkan. Contoh di mana yang mentaksis itu adalah ayat Al-Quranil Karim. Eh, Ya misalkan ketika kita berbicara masalah masa iddah misalkan ya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu afwan. Yani wanita yang ditalak yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka itu menunggu dengan diri mereka sendiri 3 quru. Ini ada masa iddah, tidak boleh kemudian langsung menikah. Masa menunggunya itu adalah 3 quru. 3 quru. Nah, 3 quru. Kata quru jamak dari qara. Qara di sini bisa bermakna masa suci, bisa bermakna masa haid. Ya, jadi intinya adalah ini kaidahnya. Berarti apa? Masa iddah lamanya adalah 3 quru. Apakah yang dimaksud masa suci atau masa haid? Ini para ulama khilaf. Ya, bukan sekarang tempatnya untuk membahas. Tapi intinya adalah ini adalah ayat yang umum. Wal mutallaqat. Mana lafadz yang menunjukkan keumuman di sini? Lafadz wal mutallaqat. Wanita-wanita yang ditalak. Di situ adalah alif lam. Ada alif lam. Alif lam di sini lil istighraq. Ya, alif lam al istighraqiyah. Yaitu alif lam yang menunjukkan keumuman. Seluruh wanita yang ditalak masa iddahnya adalah 3 quru. Ya, 3 kali periode quru. Nah, sekarang ayat yang umum ini dikhususkan oleh ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Wa ulatul ahmal itu wanita yang hamil, ajaluhunna yaitu periode menunggunya masa haid, masa iddahnya afwan. Masa iddahnya adalah ayyadna hamlahun. Yaitu sampai dia itu melahirkan. Baik, jadi ini adalah masa iddah dari wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan maka masa iddahnya selesai. Ayat ini khusus. Ayat ini membahas hanya wanita yang hamil. Sedangkan ayat yang sebelumnya membahas secara umum para wanita yang ditalak. Nah, jadi kalau wanita yang ditalak tersebut kebetulan sedang hamil ketika ditalak, maka kita terapkan ayat yang kedua, jangan ayat yang umum, yaitu ayat yang pertama tadi disebutkan. Ini berarti apa? Ini berarti ayat yang kedua mengkhususkan ayat yang pertama. Ayat yang khusus
Ayat yang lebih khusus di sini mengkhususkan ayat yang lebih umum tadi. Taib ini contoh dari ketika mukhasisnya adalah sebuah ayat dari Al-Quranul Karim. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan mukhasisnya itu adalah hadis? Afwan, anak tiba-tiba suara serak ya. Betul. Eh, bagaimana kalau mukhasisnya adalah sebuah hadis? Misalkan kalau kita bicara masuk pada bab yakni di masalah misalkan zakat, ya ketika zakat pertanian misalkan, ketika dialiri air hujan maka zakatnya 1/10. Ketika itu dialiri atau diairi, ya ketika diairi sendiri maka zakatnya itu adalah setengah dari 1/10. Nisful ushur kata Nabi Muhammad SAW 1/20. Maka di sini ya ini adalah sebuah hadis yang umum ya. Ini adalah sebuah hadis yang umum ketika itu berbicara masalah yakni pertanian. Nah, sekarang keumumannya di mana? Ini yang harus dipikirkan ketika kita bicara ini adalah sebuah dalil yang umum. Umumnya apa yang dimaksud umum di sini? Umumnya mencakup apa saja? Apa yang dicakup oleh dalil umum ini? Yang dicakup di sini maksudnya adalah berapapun banyaknya yakni hasil panennya. Tidak disebutkan di hadis tersebut. Kalau misalkan yakni ketika seorang panen ya, ketika misalkan itu pengairannya adalah dari air hujan atau eh, dari air sungai misalkan, tanpa ada usaha dari dia, maka zakatnya adalah 1/10. Kalau dia ada usaha untuk mengaliri, ya, mengairi, maka dia zakatnya 1/20. Tidak disebutkan jumlah hasil panennya. Berapapun hasil panennya, maka itulah bilangan zakatnya. Baik, yani dengan kata lain, hadis ini tidak membicarakan masalah nisabnya. Jadi bermakna umum berarti. Berapapun yang dihasilkan dari hasil panen tersebut, ini besaran zakatnya. Ini mikdar zakatnya. Tetapi ada hadis yang lain yang mengkhususkan hadis yang barusan, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, mulai safi maduna khamsati ausuk sadaqah. Yaitu tidak ada di bawah, tidak ada zakat untuk hasil panen yang di bawah 5 wasak, tidak ada zakat. Jadi di sini mengkhususkan berarti. Berarti hanya hasil panen yang dia itu yakni 5 wasak atau lebih. Itu baru kemudian harus diterapkan zakatnya. Ini berbicara tentang nisab. Jadi dalil yang berbicara tentang nisab itu adalah dalil yang mengkhususkan dalil lain yang berbicara tentang zakat yang sama tetapi tidak membicarakan masalah nisab. Taib. Jadi hadis yang kedua mengkhususkan hadis yang pertama. Taib. Kemudian juga masalah taksis yaitu pengkhususan di sini bisa juga tidak hanya oleh Al-Quran, tidak hanya oleh As-Sunnah seperti yang baru saja kita contohkan, tapi bisa juga oleh ijma. Bisa juga oleh ijma. Ya, contohnya misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, al-ma'u tahur la yunajjisu syai'. Air itu tahur, tidak ada yang bisa membuatnya najis sama sekali. Jadi dari hadis tersebut kita mendapatkan keumuman makna bahwa air itu nggak bisa najis, betul tidak? Al-ma'u tahur la yunajjisu syai'. Air itu tahur, tidak ada sama sekali yang bisa membuat dia najis. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan air itu nggak bisa menjadi najis hukumnya, nggak bisa berubah, selalu tahur. Akan tetapi kita lihat, inilah pentingnya kita tidak boleh hanya berbasis pada satu dalil ketika kita berbicara syariat, ketika kita berbicara agama Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh kemudian ilmu baru setengah-setengah, cuma baru dengar satu ayat, cuma baru mendengar satu hadis, kemudian kita renungkan sebentar tanpa ilmu, merenungkannya dengan pakai akal logika sendiri, kemudian kita menyimpulkan sesuatu di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah kebatilan. Nauzubillah min dzalik. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW al-ma'u tahur la yunajjisu syai' ini adalah hadis yang umum dikhususkan oleh ijma. Ijma para ulama ketika air tersebut misalkan kemasukan benda najis, kemudian benda najis ini mengubah sifat salah satu sifat dari air ini, baik itu bisa jadi warnanya atau baunya atau rasanya, maka air tersebut menjadi najis. Ini ijma para ulama. Ijma para ulama ini mengkhususkan hadis yang tadi. Baik, jadi ini contohnya, contoh bahwa yang namanya mukhasis, sesuatu yang mengkhususkan dalil yang umum itu tidak hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga bisa dari ijma dan juga bisa dari kias, ya bisa juga dari dari kias. Ya contohnya misalkan eh, hukum asal dari binatang itu suci, ya ini para ulama ada banyak pembahasan tentang masalah ini. Taib. Atau kalau kita mau ambil ya, yakni yang lebih umum lagi, hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Hukum asal dari segala sesuatu itu mubah. Hukum asal dari perbuatan itu mubah. Hukum asal dari sesuatu itu suci. Taib. Tetapi kemudian misalkan nanti ya bisa jadi ada yang dikeluarkan dari keumuman tersebut berdasarkan kias, ya berdasarkan kias. Contohnya misalkan ada yang tahu, ada yang bisa mencontohkan najasah mughalladhah apa saja? Murojaah, pembahasan yang sudah kita bahas di Kitab Thaharah, najasah mughalladhah. Nah, liur anjing. Ada lagi? Apakah cuma liurnya yang merupakan najasah mughalladhah? Babi, Ustaz. Nah, mana paham antum sedang berbicara kepada anak babi, Ustaz. Tapi nggak ada komanya ya, Ardi. Hah? Harus ada komanya. Nah, anjingnya sendiri juga najis. Nah, anjingnya sendiri juga najis. Walaupun di sini ada khilaf ya. Bekas jilatan anjing. Antum kalau sedang mencontohkan toh mana Anda terima seluruh jawaban antum yang cuma mencontohkan sebagian dari anjing seperti ini. Tapi kalau menjawab jawab seumum mungkin sesuai dengan selama masih benar sesuai dengan pertanyaannya. Kalau seluruh anjing itu najis, termasuk najasa mughalladhah, jawab anjing itu anjing, halas. Jangan kemudian liur anjing, bekas jilatan anjing, habis itu kotoran anjing, habis itu, ah, ini seluruhnya, termasuk juga babi, termasuk juga babi. Nanti sekarang bagaimana cara membersihkan najis anjing? Bagaimana membersihkan najis anjing? Dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, idza wal kalbu fi na'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Ketika anjing itu menjilat wadah kalian, maka basuhlah dengan air 7 kali, ya. Yang pertama dengan tanah. Di riwayat yang lain nanti kita mendapatkan kesimpulan tidak harus di pertama, tapi salah satunya. Salah satunya dari 7 kali basuhan itu adalah air yang dicampur dengan tanah.
Nah, sekarang metode membersihkan najasah mughalladhah ini disebutkan di hadis, disebutkan di dalil nas cuma pada konteks anjing. Adapun babi, para ulama mengkiaskan. Adapun babi, maka para ulama mengkiaskan. Jadi hadis yang khusus hanya terkait anjing, maka ini khusus hanya terkait anjing. Yani binatang najis yang lain misalkan. Kalau Hanabilah meyakini berpendapat salah satu apa namanya pendapat muktamad di dalam mazhab Hambali, singa itu najis, harimau itu najis, eh, hewan liar, serigala itu najis, apa namanya liurnya, badannya dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan kita bersentuhan dengan badan harimau, jangan dicoba. Taib. Maka tidak perlu dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Tidak seperti najis anjing, seperti najis yang lain, najasah mutawassithah, najis pertengahan. Taib. Nah, sekarang jadi hadis yang khusus tadi itu khusus karena berbicara hanya tentang anjing. Berarti apa? Kaidah asalnya berarti apa? Berarti selain anjing mengikuti najasah atau termasuk najasah mutawassit. Kecuali nanti yang dikecualikan itu najasah mukhaffafah, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan sama sekali. Bisyahwah. Yani belum makan makanan sama sekali karena keinginan dia untuk makan itu. Yani itu bukan apa namanya bukan makanan utama dia. Itu najasah mukhaffafah. Nah, sekarang jadi kaidah umumnya adalah seluruh hewan najis yang lain masuk najasah mutawassithah. Tetapi para ulama mengkhususkan babi tidak masuk pada keumuman ini. Babi tidak dimasukkan najasah mutawassithah. Karena para ulama mengkiaskan babi dengan anjing. Kiasnya apa? Kias aula. Kalau anjing saja demikian, apalagi babi yang kondisinya lebih buruk daripada anjing. Baik, ini contoh mukhassis yang berupa kias. Nah, sekarang kemudian penulis masuk pada pembahasan berikutnya, wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan, wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan. Sekarang penulis masuk pada yakni kategori lafaz berdasarkan kekuatan kejelasan maknanya. Jadi lafaz itu memiliki makna. Nah, bagaimana lafaz ini menunjukkan kepada makna itu? Dia punya level-level kekuatan. Di sini para ulama, yang di jumhur ulama itu banyak membagi lafaz menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah an-nas, yang kedua adalah az-zahir, kemudian yang ketiga adalah al-mujmal. Nas, zahir, mujmal. Ya, nas, zahir, mujmal. Penulis memulai pertama kali dari lafaz mujmal. Wal mujmal ma yaftakiru ilal bayan. Mujmal ini lafaz yang kalau tadi ada 3, nas, zahir, mujmal. Mujmal ini level yang paling rendah, yang paling lemah menunjukkan kepada maknanya. Makanya penulis berkata wal mujmal ma yaftakiru ilal bayan. Mujmal adalah sesuatu yang membutuhkan kepada penjelasan karena dia nggak jelas. Ini gimana ini? Apa maknanya? Seperti tadi contohnya kuru. Kuru jamak dari korok. Dalam bahasa Arab, korok itu bisa bermakna dua. Dia bisa bermakna yakni apa masa haid, dia bisa bermakna masa suci. Dia bisa bermakna haid atau dia bisa bermakna tuhar. Nah, sekarang mana yang benar? Gak bisa cuma kita memperhatikan lafaz itu saja, gak bisa. Memperhatikan ayat itu saja tidak bisa. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tidak bisa hanya kita merenungkan ayat itu saja, ya, beristidlal, beristimbat dari ayat itu saja, nggak bisa kita mendapatkan kesimpulan apa yang dimaksud dengan kuru di situ.
Kita harus menuju kepada dalil yang lain. Kita harus mencari korinah atau indikasi apa yang dimaksud oleh salah satu guru. 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Ya, sebagian orang mungkin antum berkata bukannya sama saja itu, yani bukankah haid pasti setelah itu masa suci, setelah masa suci yani pasti haid. Ya, ini berbeda, ya, ini berbeda. Nanti akan ada perbedaan, ada konsekuensi perbedaan, atau ada konsekuensi dari perbedaan pendapat dalam masalah perbedaan mana yang antum rojihkan antara ini 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Itu dibahas di ilmu fikih saja, insya Allah. Ya, di masalah talak. Nah, sekarang intinya adalah itu salah satu contoh dari lafadz yang mujmal. Jadi mujmal itu butuh kepada bayan. Bayan ini adalah penjelasan. Ya, bayan ini adalah bayan ini adalah penjelasan. Wal bayan ikhraju syai' min hayzil iskal ila hayzit tajalli. Ila hayzit tajalli. Bayan atau penjelasan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari lingkup iskal, lingkup penuh problems, nggak jelas gitu ya. Ila hayzit tajalli, menuju lingkup yang jelas. Itu namanya bayan, penjelasan. Mengeluarkan sesuatu dari yang awalnya masih nggak jelas menjadi jelas. Ini namanya penjelasan. Wal mubayyan huwa nas wal zahir wal umum. Kemudian penulis berkata wal mubayyan itu adalah nas, zahir dan umum. Baik. Sekarang penulis kemudian menyebutkan lafadz mubayyan itu ada beberapa. Yang pertama nas, kedua zahir, kemudian al umum. Walaupun di sini yakni yang lebih tepat sebenarnya untuk dimasukkan dalam kategori pembahasan ini ya cuma nas dan zahir saja. Ya, nas dan zahir saja. Karena itulah yang tadi yang kita sebutkan. Kategori di sini, kategori lafadz sesuai dengan kekuatan penunjukannya kepada maknanya, itu ada 3, nas, zahir, dan mujmal. Mujmal itu butuh bayan. Itu yang tadi kita sebutkan. Mujmal itu butuh bayan. Sedangkan al-mubayyan itu adalah lafadz yang sudah ada bayannya, sudah jelas gitu ya. Mubayyan ini adalah lafadz yang sudah ada penjelasannya. Jadi mujmal itu lawan dari bayan, lawan dari mubayyan. Nah, sehingga mubayyan apa? Mubayyan itu berarti mencakup dua, nas sama zahir. Tadi kita sebut nas, zahir, mujmal. Mujmal tingkatan yang paling rendah, dia tidak jelas begitu ya maknanya. Maknanya ada, tapi kita nggak jelas ya yang mana. Itu kemungkinan pertama. Seperti tadi, kuru maknanya ada. Dia bisa jadi masa suci, dia bisa jadi masa haid. Tapi kita nggak tahu yang mana yang benar. Yang mana yang dimaksud. Ya, itu apa namanya, ya ini maknanya ada, tapi kita tidak tahu apa yang dimaksud. Atau kita nggak tahu maknanya. Ini nggak mungkin ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kecuali kalau misalkan kita mau masukkan, ya ada sebenarnya. Cuma itu tidak terkait, yakni amalan dari seseorang. Yani itu tidak dibutuhkan dalam rangka untuk kita mengamalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk dalam yani apa yang diwajibkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan makna dari huruf muqatta'ah. Apa makna dari alif lam mim? Apa makna dari shad? Apa makna dari hamim dan seterusnya. Maka ini mujmal, itu mujmal dan kita tidak tahu maknanya. Walaupun sebagian ulama berusaha untuk menggali hikmah. Yaitu hikmah saja, hikmah. Mengapa ada huruf muqatta'ah di awal sebagian surat? Tujuannya adalah untuk yakni ayat Al-Qur'an ini diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab yang mereka itu sangat memperhatikan masalah linguistik, kefasihan bahasa. Mereka itu sangat memperhatikan masalah syair, bahkan yakni apa namanya? Mereka sangat yakni bangsa yang sangat fasih begitu ya. Mereka bisa saling berbalas syair antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Misalnya dua kabilah yang saling bermusuhan.
saling mencela. Mereka bisa mengeluarkan syair impromptu saat itu juga untuk mencela kabilah yang lain. Jadi ini kulturnya orang Arab. Mereka sangat memperhatikan bahasa. Nah, ketika kemudian sebagian surat Al-Quran itu diawali oleh ayat-ayat yang berupa huruf-huruf seperti ini, maka ini mengingatkan kepada mereka bahwa ternyata ayat yang atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yakni apa namanya? Dia adalah ayat-ayat yang dibangun oleh huruf-huruf yang sama, dibangun oleh huruf-huruf yang sama yang membangun bahasa mereka. Sama-sama dibangun di atas huruf hijaiyah. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu sama-sama kata yang sama yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Ya, padahal ini ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang sangat indah, yang tidak bisa mereka tiru, yang tidak bisa bahkan disandingkan dengan syair mereka kalah jauh dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka jadi di sini kita lihat eh, yakni ini hikmah ya. Sebagian ulama itu berusaha menggali hikmah. Tapi kita katakan ya ini hikmah. Tidak secara pasti. Tidak ada yang berani mengatakan ini maknanya. Nggak ada. Maknanya nggak tahu. Tapi ini bisa jadi hikmahnya demikian. Nah, begitu ya. Jadi ini contoh lafadz mujmal. Lafadz mujmal yang bahkan kita nggak tahu maknanya. Walaupun ada juga sebagian ulama yang membahas ini nama Nabi Muhammad SAW misalkan Yasin misalkan. Atau eh, ya beberapa pendapat ulama yang lain. Akan tetapi ya, itu pendapat yang lemah. Allahu a'lam. Jadi ini diantara contoh lafadz mujmal. Kenapa di sini maknanya dibiarkan tidak jelas oleh oleh syariat? Ya, ini tidak ada penjelasan apa makna dari huruf muqatta'ah. Karena pertama, ya alasan yang pertama, hikmah yang pertama, karena ini tidak ya ini tidak terkait dengan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang. Seseorang bisa mentauhidkan Allah, seseorang bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, menjauhi apa yang Allah haramkan, walaupun mereka tidak mengetahui, walaupun orang itu tidak mengetahui apa makna dari huruf muqatta'ah. Ya, jadi bukan bagian dari apa yang Allah wajibkan untuk dipelajari atau diketahui begitu ya. Dan itu tidak bukan merupakan bagian dari syarat supaya tauhid kita sah misalkan. Tidak demikian. Ini alasan pertama. Kedua adalah ini orang yang mereka kemudian itu bisa jadi malah yakni hanya gara-gara mereka tidak tahu atau tidak mendapatkan penjelasan di dalil yang lain apa makna dari alif lam mim kemudian menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini tidak jelas atau bagaimana dan seterusnya. Nah, ini ujian bagi sebagian orang. Ujian bagi orang kafir dan munafik. Tapi penambah pahala bagi kaum mukminin. Taib. Jadi ini contoh mujmal. Nah, sekarang lawan mujmal adalah mubayyan. Mubayyan itu ada nas dan zahir. Mubayyan itu ada nas dan zahir. Nah, sekarang penulis kemudian membahas yang pertama adalah yang nas. Nas malah yahtamilu illa ma'nan wahida. Nas itu adalah dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali hanya satu makna saja. Jadi maknanya jelas. Mengapa? Karena cuma punya satu makna. Ya, karena cuma punya satu makna. Ya, ini ketika misalkan kita bicara ya, oh ya afwan, sebelum Anda lanjut, khawatir lupa. Tadi ada yang terlewat. Mujmal, contoh mujmal yang lain, maknanya kita ketahui, tetapi kita tidak tahu tata caranya. Ya, contohnya misalkan uh, waqimus shalah, wa atuz zakah misalkan. Dirikanlah salat, tegakkanlah zakat. Kalau cuma kita lihat pada ayat itu saja, maka tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat secara terperinci. Bagaimana tata cara zakat secara terperinci. Kan nggak dijelaskan. Betul? Jadi ini
adalah lafadz mujmal. Mujmalnya dari sisi mana? Mujmalnya dari sisi tata caranya. Tetapi maknanya jelas. Maknanya makna sholat kita tahu, makna zakat kita tahu, tetapi eh, kita tidak tahu bagaimana tata caranya. Baru kita tahu setelah ada dalil yang lain. Ya, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian Nabi Muhammad SAW salat. Kemudian para sahabat melihat dan memperhatikan dengan detail gerakan-gerakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau salat. Nah, ini baru kemudian inilah bayan. Inilah kemudian yakni apa namanya kita mendapatkan penjelasan yang lengkap, yang komprehensif tentang tata cara sholat. Tapi kalau kita yang kita maksud ini adalah kalau kita cuma eh, berlandaskan pada ayat yang tadi, kalau kita cuma melihat pada ayat yang tadi, ya maka itu adalah dalil yang mujmal. Nah, nah sekarang sekarang kita menuju yang nas ya. Nas malah yahtamilu ila ma'nan wahida. Nas itu adalah yakni dalil yang lafaz yang tidak mengandung makna kecuali hanya satu makna saja. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala fajliduhum tamanina jaldah. Tamanin 80 cambukan. Nah, jelas 80. Bukan 81, bukan 82, bukan 79 ya, tetapi 80 jelas. Ini nas. Tidak ada makna kedua. Halas. Tamanin yakni 80. Wakil ma ta'wiluhu tanzilu. Kemudian penulis berkata bahwa nas itu adalah definisi lain dari nas yang dibawakan oleh para ulama. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Yaitu sebuah lafaz yang tafsirannya adalah tanzilnya. Apa yang dimaksud dengan tanzil di sini? Yani maksudnya adalah ketika kita menggunakan lafaz tersebut pada sebuah konteks, ketika kita berbicara dengan orang lain misalkan, kalau tafsirannya itu adalah makna dari lafaz tersebut adalah apa yang dipahami oleh pendengar pada saat itu juga. Kalas, nggak ada kerancuan. Karena ini nas, karena ini tidak mengandung kecuali satu makna saja. Ya, ini definisi lain dari nas. Mata wiluhu tanzilu. Wa huwa mushtaqun min manassatil arus wahyal kursi. Kata nas ini diambil dari ya mustaq diturunkan dari kata manassatil arus. Manassatil arus ya ini kursi pengantin. Kursi pengantin itu adalah tentunya biasanya kursi pengantin itu zahir sekali begitu ya. Jelas ketika antum datang ke undangan, tidak kemudian antum bertanya-tanya, ini mana pengantinnya? Gitu ya. Jelas insya Allah. Yang mana pengantinnya? Pakaiannya beda sendiri, kursinya lebih tinggi daripada yang lain, lebih bagus daripada kursi audience gitu ya. Keumumannya demikian. Hampir selalu, betul tidak? Hampir selalu. Jadi eh, karena saking menonjolnya, jadi jelas. Makanya kemudian yakni kata nas itu diambil dari situ. Ini kalau kita menggunakan zahir dari perkataan penulis. Nas diturunkan dari manassah. Padahal seharusnya terbalik. Ini manassah diturunkan dari nas. Yani nas masdar. Ya, jadi manassah yang mustaq dari nas. Ya ini faedah bahasa Arab saja. Tapi ya ini kesalahan kecil lah ya. Atau ketidakakuratan kecil. Wahyal kursi ya kursi. Ya, ini kursi pengantin tadi yang kita sebut. Kemudian penulis berkata wa zahir mahtamal amrayn ahaduhuma azhar minal akhar. Zahir sekarang lafaz yang ketiga lafaz zahir. Tadi mujmal yang pertama dibahas, kemudian nas, kemudian tengah-tengah ini adalah zahir. Zahir mahtamala amroin. Zahir itu adalah lafaz yang mengandung dua makna. Mengandung dua makna, walaupun anak katakan bisa jadi nggak cuma dua, bisa jadi tiga atau empat. Tetapi salah satu dari makna-makna tersebut itu lebih zahir daripada yang lain. Ini mengapa lafaz ini disebut sebagai lafaz zahir. Jadi dia mengandung ada beberapa makna. Katakanlah dua untuk supaya mudahnya. Dia memiliki dua makna. Lafaz ini mengandung dua makna. Tetapi makna yang satu itu lebih zahir daripada makna yang kedua. Nah, ini kemudian kita katakan inilah yang apa namanya?
makna yang rojih, yang lebih zahir itu makna yang rojih, makna yang kurang zahir itu makna yang marjuh. Makna rojih dan makna marjuh. Taib. Ada makna rojih, ada makna marjuh. Jadi zahir itu adalah ketika ada sebuah lafaz yang mengandung dua makna atau lebih, salah satu maknanya lebih zahir daripada yang lain. Nah, kaidahnya adalah kita harus memahami dalil sesuai dengan makna zahirnya. Ini kaidah awalnya, kaidah dasarnya. Kaidah dasarnya adalah, pada asalnya adalah, hukum asalnya adalah, pahami dalil sesuai dengan makna zahirnya. Taib, pahami dalil sesuai dengan makna zahirnya. Tetapi bisa jadi nanti ada beberapa konteks, ada beberapa dalil yang lafat yang ada di dalil tersebut butuh untuk kita pahami, harus untuk kita pahami, tidak dengan makna yang rojih, tapi dengan makna yang marjuh. Tidak dengan makna yang paling zahir, tapi dengan makna yang kurang zahir. Ada kasus yang demikian. Kapan? Ketika ada dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut, ketika ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan kepada hal tersebut. Kalau ada indikasi bahwa yang dimaksud oleh dalil ini bukan maknanya yang paling zahir, ya jangan pahami dalil ini sesuai dengan makna yang paling zahir, tapi harus dipahami dengan makna lain, walaupun itu kurang zahir, selama itu masih makna dari lafadz ini. Ya, jangan ngawur juga, jangan ke lafadz ini cuma punya tiga makna, ini, tapi kemudian kita pahami makna jauh berbeda begitu ya. Itu ngawur. Tapi yang dimaksud adalah lafadz ini memiliki beberapa makna. Secara bahasa dia memang memiliki beberapa makna. Tetapi ada satu makna yang paling zahir. Tapi dalam ayat ini atau hadis ini, kita nggak bisa ini memahami ini sesuai dengan makna zahirnya. Kenapa? Karena ada indikasi atau dalil yang lain bahwa yang dimaksud bukanlah makna zahirnya. Bukan makna yang paling zahir. Makna yang paling zahir kita sebut makna zahir. Ya, jadi nggak perlu Anda menyebutkan kata paling terus. Yani makna zahir, ya, ini maksudnya adalah makna yang paling zahir. Karena adanya dalil atau indikasi yang menunjukkan bahwa dalil ini harus kita pahami dengan makna yang kurang zahir, ya halas kita pahami dalil ini sesuai dengan makna yang kurang zahir tersebut. Kenapa? Karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan kepada hal tersebut. Proses kita memaknai sebuah dalil dengan maknanya yang kurang zahir, proses ini disebut takwil. Takwil itu adalah menyimpangkan lafaz menuju kepada makna yang kurang zahir. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah lafaz ini harus dipahami dengan makna zahirnya. Tapi ketika ada indikasi atau dalil, maka kita pahami lafaz ini sesuai dengan makna lain selama itu masih cakupan makna dari lafaz tersebut, tapi makna ini kurang zahir. Nah, ini namanya takwil. Ini namanya takwil. Jadi takwil itu ada takwil yang terpuji, ada takwil yang tercela. Takwil itu ada takwil yang terpuji dan ada takwil yang tercela. Nah, takwil yang terpuji ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa takwil itu memang harus dilakukan. Ketika ada indikasi atau qarinah yang menunjukkan bahwa takwil harus kita terapkan kepada ayat atau hadis ini. Ketika ada dalilnya. Tetapi ketika tidak ada dalilnya, ini menjadi takwil yang tercela, bukan takwil yang terpuji. Tapi takwil yang tercela, takwil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita contohkan masing-masing ya. Ini takwil yang terpuji dan takwil yang tercela. Takwil yang terpuji dulu. Ya, takwil yang terpuji dulu. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah.
ketika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ucapkanlah a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ketika engkau membaca Al-Quran. Zahirnya apa zahirnya? Makna zahir dari ayat tersebut. Fa'idza qara'tal Qur'an, ketika engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah. Maka ucapkanlah a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kapan berarti mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim? Kapan mengucapkan ta'awudz? Zahirnya adalah setelah membaca. Fa'idza qara'tal, ketika engkau membaca Al-Quran, berarti kan baca dulu. Fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Maka bacalah a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu makna zahirnya. Ta'awudz itu dibaca setelah baca Al-Quran. Jadi penutup. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud dengan kata iza di situ. Fa'idza qara'tal iza. Makna zahir dari iza adalah itu dibaca dulu baru kemudian lakukan setelahnya. Tetapi ketika yakni praktek dari Nabi Muhammad SAW membaca ta'awudz terlebih dahulu, baru membaca Al-Quran, alas. Kita katakan ada indikasi, ada dalil perbuatan Nabi Muhammad SAW yang membaca, mengucapkan ta'awudz terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Itu salah satu dalilnya. Ada banyak. Salah satu dalil yang membuat kita mentakwil ayat tersebut, dan takwil ini adalah takwil yang terpuji, ya, karena ada dalilnya. Sehingga maknanya menjadi apa? Maknanya adalah yakni sebelum kita membaca Al-Quran, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini contoh takwil yang terpuji. Contoh lain misalkan, idza qumtum ila shalah, ya, ketika kalian itu bangkit untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ketika kalian berdiri untuk sholat, basuhlah wajah kalian. Berarti apa? Berarti ketika antum sudah di shaf, antum mau sholat, sudah berdiri di shaf, termasuk imam, ketika sudah di depan para jamaah, udah mau sholat, dia menghadap kiblat, ambil wudhu. Baru pada saat itu ambil wudhu. Ini makna zahir dari ayat tersebut. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ada indikasi. Apa indikasi? Dalil yang lain. Ada dalil yang lain. Salah satu contohnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Nabi Muhammad SAW menuju ke shaf, berdiri, kemudian wudhunya di posisi itu juga, kemudian sholat. Tidak ada. Tetapi beliau ambil wudhu dulu, baru kemudian menuju kepada shaf, baru menuju kepada masjid, kepada tempat beliau untuk mengimami sholat tersebut. Nah, jadi eh, indikasi ini, dalil lain ini mewajibkan kita untuk mentakwil ayat tadi. Ini takwil yang terpuji karena ada dalilnya. Ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan takwil yang tercela adalah ketika takwil tersebut tidak ada dalilnya. Atau dalilnya adalah akal, yang itu bukan dalil. Dalilnya adalah akal. Maka ini ya takwil yang tercela. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yani Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Istiwa disebut istila. Istiwa, padahal makna bahasa dari istiwa adalah al-ulu wal irtifa'. Tinggi. Ar-Rahman, yani Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Ini makna zahir dari kata istiwa, dan tidak ada dalil lain sama sekali yang mewajibkan kita untuk mentakwilnya. Maka kita pertahankan sesuai dengan makna zahir tersebut. Adapun orang-orang ahlul bidah, mereka berlandaskan dengan akal. Mereka mentakwil ayat tersebut. Mereka berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama seperti makhluk, butuh tempat. Kalau begitu maka ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Tasbih, ini tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita harus takwil ayat itu, kata mereka. Istiwa yani istila. Istawa yani istaula.
Ini menguasai. Allah menguasai ars. Kita katakan, sejak kapan dalam bahasa Arab istiwa itu bermakna istila? Ini yang tadi Anda sebutkan. Ketika antum mentakwil harus ke salah satu makna yang masih cakupan dari makna dari lafaz tersebut. Jangan kemudian menuju ke makna yang lain, ini ngawur sekali. Istiwa, istilah, ini istilah itu makna yang jauh sekali dari istiwa. Bukan bukan bagian dari penunjukan makna secara bahasa Arab dari kata istiwa. Kata istiwa itu maknanya ini yang paling zahir adalah ulu wal irtifa, tinggi. Itu istilah di luar cakupan makna-makna dari istiwa ini. Itu istilah di luar sana. Ngawur, ngawur. Secara bahasa ngawur, akhirnya secara makna juga ngawur. Istilah secara bahasa Arab istilah itu adalah menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Menduduki setelah sebelumnya tidak mengontrol. Mengontrol setelah sebelumnya tidak mengontrol atau belum atau tidak bisa mengontrol hal tersebut atau daerah tersebut. Itu istilah yang awalnya nggak menjajah kemudian menjajah, yang awalnya nggak menguasai kemudian menguasai, mencaplok atau menguasai, mengontrol setelah sebelumnya tidak. Ini istilah. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy ada masa di mana Allah tidak menguasai arsy, bukan penguasa arsy, kemudian setelah itu Allah istilah di atas arsy, yani menguasai arsy setelahnya? Ajib ya. Secara bahasa salah, secara makna juga salah. Konsekuensi dari makna itu salah. Ya, jadi ini takwil yang tercela. Karena takwilnya berdasarkan akal, akal-akalan yang tadi. Mana akal-akalannya? Tadi mereka menggunakan yakni akal mereka yang itu tidak dibangun oleh dalil. Mereka mengatakan bahwa ketika yakni eh, kita pahami istiwa itu tinggi di atas ars, maka berarti Allah butuh tempat. Maka berarti Allah sama saja dengan makhluk. Maka ini adalah tasbih. Nah ini nalar logika ini adalah nalar yang sesat ini. Kenapa? Ya karena bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan ijma. Ijma para sahabat. Makna istiwa adalah al-ulu wal irtifa, tinggi di atas ars. Taib. Sama juga seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Ketika ahlul bidah, sebagian ahlul bidah, ketika mereka itu menjelaskan apa makna dari rahmah, mereka mengatakan iradah. Rahmah adalah iradatullahi, yani iradatullah al-khair li ahli al-khair. Rahmat Allah itu adalah kehendak Allah untuk berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi rahmah dimaknai sebagai iradah. Ini takwil. Karena iradah itu, sejak kapan iradah itu bagian cakupan dari makna rahmah? Rahmah itu maknanya kasih sayang. Iradah itu kehendak. Ini makna yang berbeda, ngawur ini yang tadi kita sebutkan dari tadi. Iradah itu makna yang di luar cakupan dari makna-makna rahmah. Kok antum bisa-bisanya kemudian mentakwil rahmah? Kemudian antum mengatakan ini takwil. Ini tahrif, penyimpangan, bukan takwil. Bukan takwil yakni mengubah dari makna zahir kemudian menjadi makna yang kurang zahir. Istilah takwil yang kita gunakan. Ini bukan takwil, ini tahrif, penyimpangan, penyelewengan dari makna ini ke makna yang ngawur sana, makna yang jauh. Rahmah adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmah. Sedangkan iradah, nah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita setuju itu juga. Kita tidak mengingkari hal itu. Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kemudian kita anggap bahwa rahmah itu adalah iradah. Ini dua hal yang berbeda. Ini dua sifat Allah yang berbeda.
Baik, sampai sini jelas. Ya, ini masalah takwil. Sekarang kemudian kita baca perkataan penulis. Wa yu'awwalu dzahir bid-dalil wa yusamma dzahiran bid-dalil. Lafaz yang zahir itu ditakwil oleh dalil. Tadi kita sudah jelaskan. Dalil yang mentakwil, dalil yang menjadi korinah, menjadi indikasi, indikator bahwa kita harus melakukan takwil pada dalil ini. Dalil yang menjadi indikasi ini harus dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal. Ya, wisamma zahiran bid dalil. Zahiran bid dalil. Ya, jadi eh, ketika lafat yang tadi, lafat memiliki dua makna atau lebih, salah satu makna dia adalah makna yang paling zahir, makna-makna yang lain kurang zahir. Ketika kemudian ada dalil lain yang menjadi indikasi bahwa ini kita harus pahami dalil ini sesuai dengan makna yang kurang zahir, maka kita bisa mengatakan bahwa makna yang kurang zahir ini sekarang naik tingkat menjadi yang makna yang zahir gara-gara dalil itu. Jadi ada keterangan ini makna zahir gara-gara dalil itu. Ini maksudnya awalnya ini makna kurang zahir, tapi gara-gara dalil itu inilah yang kemudian menjadi paling menonjol sehingga inilah yang kita pahami. Sampai sini jelas. Wal umum qad taqaddama syarhu. Kemudian umum telah lewat pembahasannya dibahas ya tentang umum. Tapi tadi kita katakan ya nih bab ini atau pembahasan ini seharusnya cukup membahas nas, zahir dan mujmal. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.